Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Nuristiqomah, NPM 1422000013, kelas Teknik Informatika B, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan diagram konteks dan diagram nol atau overview dengan studi kasus yang berjudul Toko Buku Media. Di sini saya mempunyai contoh file yang sudah jadi yang nantinya akan saya gunakan untuk menjelaskan beberapa proses, yaitu ada diagram konteks dan diagram nol atau overview. Kita akan membahas diagram konteks. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu yang pertama, klik menu File, lalu pilih New Project, beri nama file dengan nama konteks. Selanjutnya, pilih Data Flow Diagram. Maka akan muncul lembaran project. Selanjutnya, kita akan membuat simbol-simbol diagram alir data yang digunakan dalam pembuatan diagram konteks ini. Yang pertama yaitu prosesnya, dengan bentuk lingkaran sedikit oval. Di kasus ini terdapat satu proses dengan judul Sistem Informasi Penjualan Buku. Setelah itu kita buat eksternal entity-nya. Di sini terdapat 4 eksternal. Yang pertama yaitu pembeli, pimpinan, kasir, dan supplier. Setelah itu kita buat panah sebagai penghubung atau disebut dengan data flow. Luruskan dan sesuaikan panah agar terlihat rapi. Berikan keterangan untuk mempermudah proses pembuatan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Setelah semuanya sudah lengkap, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit alur jalannya diagram. Yang pertama yaitu di sini prosesnya adalah sistem informasi penjualan buku. Maka dari pembeli lalu diinputkan ke sistem informasi penjualan buku, yaitu berisi data pembeli dan data buku yang dibeli. Selanjutnya dari proses lalu ke kasir yang berisi data tadi. Dari kasir di-outputkan, maka keluar bukti penjualan buku. Setelah itu kasir akan memberikan ke proses, lalu proses akan memberikan kepada pembeli. Dari proses itu juga akan disampaikan kepada pimpinan, yaitu berupa laporan data buku, laporan penjualan buku. Selanjutnya yang terakhir adalah supplier. Supplier di sini yaitu untuk memasok buku, maka dia masuk ke proses atau sistem informasi penjualan buku. Dari sistem informasi ini akan masuk ke kasir. Diinputkan ke kasir. Setelah itu kasir akan kembali ke sistem dan menuju ke pimpinan, yaitu berupa laporan data supplier. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai diagram konteks. Selanjutnya kita akan beralih ke diagram nol atau diagram overview. Untuk diagram nolnya, di sini terdapat 4 buah proses, yaitu input data buku, input pembeli, penjualan buku, dan pembuatan laporan. Perbedaan dari diagram konteks tadi, diagram nol terdapat sebuah data store yang digunakan untuk menyimpan data. Langsung saja kita buat diagramnya. Caranya kurang lebih sama dengan diagram konteks. Audio Jungle. Buat 4 buah proses. Audio Jungle. Audio Jungle. Beri nama masing-masing proses. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Selanjutnya kita buat external entity-nya dan beri nama. Audio Jungle. Buat juga data flow-nya sebagai tanda penghubung. Audio Jungle. Lalu kita buat data store-nya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, setelah semuanya sudah tergambar, maka selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit proses jalannya diagram 0 ini. Yang pertama yaitu input data buku di proses pertama menuju ke pembeli, lalu dari pembeli ke input kedua yaitu input pembeli yang berisikan data pembeli dan data buku yang dibeli. Ke proses kedua masuk ke di sini proses kedua di sini bisa kembali ke pembeli yaitu from isian data pembeli. Tetapi juga di sini bisa ke arah data buku yang dibeli. Selanjutnya dari data pembeli menuju ke proses ketiga yaitu penjualan buku. Dari penjualan buku diinput ke kasir dan kasir mencetak bukti penjualan buku lalu ke pembuatan laporan. Dari laporan ini akan diserahkan ke direktur, yaitu laporan data buku, laporan penjualan buku. Audio Jungle. Selanjutnya, bukti penjualan buku akan diberikan kepada pembeli. Audio Jungle. Audio Jungle. Lalu untuk supplier di sini yaitu berisi data supplier. Supplier masuk ke penjualan buku karena bertugas untuk memasuk buku yang datang. Selanjutnya akan diinputkan ke kasir. Maka kasir akan kembali ke input data buku yaitu ke proses pertama dan akan dimasukkan ke dalam pembuatan laporan. Pembuatan laporan di sini kembali lagi ke direktur sebagai output terakhir. Maka bisa disimpulkan bahwa semua output adalah kepada pimpinan atau direktur. Mungkin cukup sekian penjelasan dari diagram 0 atau overview dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.